Selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah, mama, papa, semuanya yang ada di rumah yang saat ini tetap masih di rumah saja. Ya, belum boleh pergi kemana-mana walaupun perginya sebentar-sebentar ya. Yang di rumah tetap harus apa? Menjaga apa? Protokol kesehatan. Betul, jadi harus apa saja kalau menjaga protokol kesehatan? Memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. Iya, dan juga jangan lupa makan yang bergizi, minum vitamin. Nah, pagi hari ini kita sudah rame-rame di sini. Ada siapa saja? Siapa yang kenal? Kita kenalan dulu, ya. Ada Kak Abil? Halo. Ya, nanti kita mau nyanyi sama Kak Abil biar meriah. Kak Abil yang main gitar. Ada Papa Dani. Halo. Yang nanti akan membawakan firman buat Shalom kita semuanya. pagi hari ini. Ada si kecil Lola. Mana Lolanya? Halo. Nah, nanti Lola juga mau nyanyi sama-sama dengan kita memuji Tuhan. Dan ada Mama Yudit di sini yang akan memandu acara sekolah minggu pagi hari ini dari awal sampai akhir. Adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini sebelum kita memulai, kita mau satukan hati dulu ya. Kita mau satu hati di dalam doa. Mama Yudit yang hantarkan. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyambut sekolah minggu pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari yang baru. Hari yang penuh dengan kasih yang boleh kami rasakan. Dan hari yang sudah Tuhan berikan teristimewa untuk kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu pagi hari ini. Berkati kami, adik-adik yang ada di rumah, mama, papa yang mendampingi juga di rumah, untuk dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu, membuka hati kami, dan biarlah firman itu boleh termaterai dalam hati kami. Kami menyerahkan acara sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dari awal sampai akhir, dan biarlah Roh Kudus terus menerangi kami. Amin. Oke, kita mau sambut dengan satu pujian. Dan siapa yang tahu hari ini hari apa Papa Dani? Hari ini tanggal 14 itu hari Valentine ya, hari kasih sayang ini. Tanggal hari Valentine. Tahu hari apa? Hari kasih sayang. Walaupun sebenarnya hari kasih sayang itu harus kita lakukan setiap hari, nggak cuma hari Valentine, tapi hari ini terkhusus kita memperingati sebagai hari kasih sayang. Harus banyak cinta ya. Di rumah juga harus banyak cinta. Nggak boleh apa kalau orang cinta itu? Nggak boleh marah-marah, nggak boleh bermusuhan. Ya semuanya harus, nggak boleh nakal. Semuanya harus saling cinta. Oke, satu buah lagu yang begitu menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Oke, yuk Kak Abil kita nyanyi sama-sama. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku disangka jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, puji Tuhan.
kita harus selalu mengucap syukur bahwa Tuhan itu sayang sekali sama kita. Apa sih contohnya Kak Lola kalau Tuhan itu sayang sama kita? Apa? Ayo Bapak Dani, apa yang dirasakan kok Tuhan itu sayang sama Bapak Dani? Ya, Tuhan itu sayang kepada kita karena selalu memberkati kita setiap hari, selalu ada buat kita. Apapun kondisi kita, Tuhan selalu ada buat kita. Ya, Itu. Tuhan selalu ada saat kita senang, saat kita sedih, saat kita sedang sakit. Tuhan selalu ada buat kita dan Tuhan selalu memberikan kasih sayang buat kita. Sama seperti adik-adik yang di rumah, yang ada di rumah, papa mama juga memberikan kasih sayang buat adik-adik itu setiap waktu. Dan adik-adik juga harus menunjukkan kasih sayang buat papa dan mama setiap waktu, setiap hari. Ya, kalau di rumah sama papa mama berarti nggak boleh nakal, nggak boleh melawan. Itu salah satu tanda cinta kita sama dua orang tua kita, juga sama teman-teman juga ya. Iya. Sama teman-teman, terus sama siapa lagi, kakak adik, Sama saudara. sama saudara, kita harus sayang semuanya. Nah, firman pagi hari ini itu juga masih berbau-bau dengan kasih sayang, ya kan? Iya. Ya, nanti kita mau dengar sama-sama firmannya dari Bapak Dani ya, akan menyampaikan firman. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama siapkan hati kita. Ya, duduk yang manis. Siapkan apa kalau mau dengar firman? Siapkan Alkitab. Alkitab. Lalu telinganya dibuka ya. Siap untuk mendengarkan dan menyiapkan hati. Buka hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita menyanyi sama-sama dulu sebelum kita mau menerima firman Tuhan. Oke? Di dalam Alkitab itu banyak sekali yang tertulis bahwa Yesus itu sayang pada kita. Kita nyanyi sama-sama. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang pada hari ini bersukacita, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya, seperti yang dikatakan, kita harus menyiapkan Alkitab kita, menyiapkan hati kita, pikiran kita, supaya firman Tuhan bisa kita jalankan di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan adik-adik, anak-anakku semua. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami, anak-anak-Mu, boleh menerima firman-Mu dan menjalankan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya. Seperti tadi yang dikatakan, hari ini, hari Minggu,
pagi tanggal 14 Februari. Ini di dunia semua mengenal dengan Hari Kasih Sayang. Saya mengucapkan selamat Hari Kasih Sayang kepada semuanya, papa, mama, anak-anakku semua, adik-adikku semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, saat ini mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus kita akan baca dari bab 9. Injil Markus bab 9 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Saya akan bacakan ya, Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah kita semua saat ini yang sudah boleh membaca firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi nafas bagi kehidupan kita sebagai anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Anak-anakku semua, adik-adikku semua, saat ini kita akan belajar tentang pancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi pada hari ini, minggu ini kita saat ini sedang merayakan Minggu Transfigurasi. Apa itu Minggu Transfigurasi? Wah, bahasanya kok susah banget ya. Transfigurasi adalah perubahan bentuk atau rupa. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini perubahan bentuk. Nah, saya tidak pakai kacamata. Tiba-tiba saya pakai kacamata. Ada yang berubah kan dari diri saya? Gimana? Nah, ini adalah contoh sederhana transfigurasi, yaitu perubahan bentuk atau rupa.
Peristiwa itu, peristiwa transfigurasi ini dialami oleh Yesus. Saat kita membaca dari Markus tadi, bahwa Yesus berubah rupa di depan mata ketiga muridnya. Siapa saja tadi murid-muridnya? Yaitu Petrus, kemudian Yakobus dan Yohanes. Ya, pada saat itu wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaian yang dipakai Yesus menjadi putih dan bersinar. Itu adalah yang disebut sebagai transfigurasi. Ya, perubahan rupa yang terjadi pada diri Yesus itu karena apa? Karena dipenuhi oleh kemuliaan dari Tuhan. Ya. Dan kemuliaan Tuhan itu juga membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kemuliaan yang mereka lihat itu mengubah suasana hati ketiga murid Yesus yang saat itu ikut bersama-sama dengan Yesus. Seperti tadi, kalau kita membaca dalam ayat yang kelima, saya ulangi, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya, betapa bahagianya kami di tempat ini. Luar biasa. Kita tidak tahu saat itu peristiwanya terjadi seperti apa. Apakah pada saat murid-murid Yesus ini diajak Yesus untuk naik ke atas gunung yang tinggi, mereka merasa capek, mengeluh, marah. Wah, kenapa sih aku kok diajak Yesus naik ke tempat yang tinggi? Wajahnya mulai bersungut-sungut. Wajahnya mungkin mulai, tadinya berseri-seri menjadi, wah, sudah pateng pecetut. Nah, pateng pecetut itu apa? Pateng pecetut? Nggak tahu ya. Jadi saking jeleknya wajahnya itu sampai, waduh, nggak terlihat mana hidung, mana mata. Nah, tetapi yang terjadi setelah mereka melihat transfigurasi dari Yesus, luar biasa mereka rasakan. Mereka sungguh berseri-seri, mereka sungguh bahagia. Ketiga murid Yesus sangat-sangat mengalami perubahan. Dari wajahnya yang mungkin saat itu lesu, marah, capek, pateng apa tadi, pecetut tadi ya, tiba-tiba menjadi berseri-seri, bersinar, bahagia, seolah-olah capeknya hilang. Mereka sungguh senang sekali karena melihat Yesus yang bersinar, pakaiannya bercahaya, putih, bersinar seperti itu, luar biasa. Nah, dari peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat bersama Yesus di gunung adalah apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, itu diajarkan untuk selalu riang. Apapun kondisi kita, apapun yang adik-adik anak-anak hadapi, harus selalu riang. Ya. Sekarang siapa yang di rumah sering wajahnya dilipat-lipat. Wah, ada sesuatu sedikit, ditegur orang tuanya, disuruh belajar, langsung melipat wajahnya. Sehingga mata dan hidung tidak terlihat di mana posisinya. Ada enggak? Ada enggak? Ya? Kalau ada, kita harus mulai belajar dari ketiga murid Yesus tadi. Ya, bahwa kita harus selalu riang. Karena apa? Pada saat kita riang, pada saat kita berbahagia, wajah kita menampakkan wajah yang bersukacita, disitulah kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita bisa menjadi berkat
bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, teman-teman kita, dan lingkungan di sekeliling kita. Ya, kita semua bisa menjadi lilin yang membawa terang. Ya, orang akan melihat adik-adik semua ini kalau wajahnya berseri, bersinar, tersenyum, wajahnya tidak dilipat-lipat, ya, itu membuat mungkin teman-teman kita yang tadinya wajahnya dilipat-lipat menjadi terlihat. Ya, Mbak Lola tersenyum, teman-temannya juga ikut tersenyum. Itu membawa berkat dan sukacita bagi sekeliling kita. Sehingga di saat hari kasih sayang ini, mari kita ajak ya, adik-adik, anak-anak semua, ajak mama papahnya, ajak saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, untuk selalu beriang, selalu gembira, selalu menebarkan senyum. Apapun keadaan kita, kalau pas kita mungkin, pas wajahnya harus dilipat, berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya hatinya menjadi riang kembali, sehingga makna dari transfigurasi tadi bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Setuju semua? Setuju. Puji Tuhan. Biarlah firman yang singkat ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu, ajar kami Tuhan untuk selalu riang, untuk selalu gembira, selalu tersenyum, sehingga bisa membawa berkat bagi sekeliling kami. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang begitu luar biasa dan mengajarkan kita untuk apa tadi? Selalu berbahagia. bahagia, selalu riang gembira. Siapa adik-adik yang di rumah pagi ini sudah berubah? Mungkin tadi ada yang disuruh mandi, terus nggak mau. Oh, nggak mau. Terus mukanya cemberut, Mukanya dilipat-lipat. lipat-lipat ya. Kayak kertas lipat. Lipat. Nah, habis dengar firman pagi hari ini harus sudah berubah, harus jadi riang gembira lagi ya. Oke, pagi hari ini kita sudah mengakhiri sekolah minggu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini semoga bisa termaterai di dalam hati adik-adik, dan adik-adik menjalani hari ini dengan penuh sukacita bersama papa mama, bersama keluarga, walaupun masih belum bisa kemana-mana, tetapi harus tetap riang gembira di rumah. Nah, sekarang kita mau sama-sama memujikan pujian untuk akhir sekolah minggu pagi hari ini, tetapi adik-adik gak boleh berhenti untuk memuji Tuhan ya, karena kasih Tuhan yang begitu besar melebihi segalanya dalam hidup kita. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah.
indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Halo. Halo teman-teman, adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini kita mau sama-sama membuat aktivitas pagi hari ini apa, Lola? Figura bertema Hari Valentine. Nah, seperti ini ya. Kita mau bikin sama-sama. Kita mau kasih ke papa, mama, atau saudara teman yang kita sayangi. Ya, bertemakan Valentine. Kita mau bikin figura seperti ini. Bahan-bahannya, bahan-bahan yang ada di rumah saja. Ya, nggak usah cari yang susah-susah. Oke? Nah, bahan-bahannya yang pertama adalah apa, Lola? Ada kardus. Kardus. Kita ini pakai kardus Indomie ya. Iya. Boleh pakai kardus yang lain yang ada di rumah. Lalu Kertas coklat. kertas coklat. Ini yang ini ya. Di warna-warni. Yang biasa buat itu ya, buat bungkus makanan gitu. Ada penggaris. Garis. Lalu Ada Bolpen. bolpen. Ada Spidol. gunting, kertas lipat warna-warni, lem, dan koran. Dan kertas koran. Kertas korannya ini juga bisa diganti ya, teman-teman ya. Boleh pakai kertas kado. Boleh pakai kertas kado atau mungkin kalau ada yang punya kertas asturo atau kertas berwarna lainnya ya, Lola. Ya, pokoknya yang ada di rumah saja. Oke. Yang pertama dilakukan adalah kita ukur dulu. Kita mau bikin figura sebesar apa. Nah, sekarang kita berdua mau bikin figuranya agak gede ya. Iya. Kalau tadi contohnya agak kecil, kita agak besar. Nah, ukurannya segini. Kita butuh 2. Dua. Yang satu harus dilubangi dulu. Ya, yang satu ya tidak perlu dilubangi, tetapi yang satu nanti ini kita lubangi ya, kita lubangi. Jadi kita bikin bingkai. Oke, kita gunting dulu ya. Adik-adik di rumah, kalau masih takut menggunting nanti minta tolong. Iya. Bisa dibantu orang tua atau kakak. Kakek, nenek. Dan membuatnya ini juga jangan sendirian ya. Karena ini agak susah. Susah. Oh ya, Lola nanti kertas lipatnya itu buat apa ya? Kertas lipatnya digunting-gunting untuk hiasan. Nah, untuk hiasan. Adik-adik bisa minta tolong juga. Untuk dibuatkan hiasan. Misalnya apa sih, Lola, kalau Valentine tuh hiasannya bentuknya apa sih? Hati. Terus apa lagi? Apa ya? Bunga mungkin ya. Mungkin ya. Bunga. Terus siapin apa? Siapin apa? Foto. Oh, foto. Adik-adik juga di rumah nanti siapin foto ya. Boleh foto sendiri. Nah, jadinya seperti ini dia. Jadi kayak gini ya. Jadi berlubang. Oke. Nah, setelah ini kita mau tempel, Ini ke dibungkus dengan kertas koran. Ya, tadi ya adik-adik bisa ganti dengan kertas kado atau kertas yang lainnya. Oke, kita tempel dulu. Yuk, dilem yuk, Lola yuk. Ini lemnya dibuka. Adik-adik bisa pakai lem kertas yang ada di rumah ya. Lemnya boleh apa aja, asalkan dia lekat.
Ya boleh lem uhu. Boleh lem uhu. Dan diingat kalau kita pakai lem, jangan sampai mengotori tangan atau mengotori tempat ya. Tempatnya harus tetap bersih. Nah, ini kita lem semua ya permukaannya. Dilem lalu nanti ditutup dengan kertas koran atau kertas yang sudah adik-adik siapkan di rumah. Mama bantu. Jadi seperti ini ya adik-adik ya. Setelah ditempel ke kertas koran, lalu kita bungkus. Pinggirnya dipotong, nanti dimasukkan begini, dilipat ke dalam gini ya. Nah, yang tadi berlubang juga sama. Tunjukin. Dilem juga ya, melingkar dilem, lalu nanti ditempel dengan kertas koran lagi. Ya, kita lakukan lagi. Nah, nanti itu dilekatkan juga sama kertas koran. Ini dilekatkan Lola. Diangkat dulu. Lalu yang ada lemnya diletakkan di sini. Ya. Nanti Mama gunting. Nah, sekarang kertas yang coklat tadi digunting untuk menutupi ya yang tadi sudah ditempel dengan koran. Ditutup ini biar rapi. Nanti Lola yang lem ini ya. Iya. Seperti ini ya, adik-adik di rumah ya. Yang ini juga sama. Nah, yang ini tadi sama, setelah kasih kertas koran, kita lipat lagi, dipotong sesuai dengan ukurannya. Ini tadi yang sudah ditempel dengan koran, tapi tengahnya harus dilubangi. Caranya, kertas korannya yang tengah ini kita tusuk dengan gunting. Nah, setelah itu kita gunting dan ya, sisakan pinggirnya. Sisakan pinggirnya ya, nanti dilipat ke dalam. Gini ya, adik-adik ya. Ada 2 lapisan, yang satu berlubang, yang satu untuk dasarnya yang tengah. Nah, ini ya. Disisakan sedikit seperti ini, nanti dilipat masuk ke dalam begini. Oke? Nah, dilipat masuk gini ya. Banyak dong. Biar rekat. Nah, jadi tara. Lalu kita tempel di sini. Ya, ditempel. Jadi bingkainya. Kita tempel dulu. Siapin. Nah, sekarang teman-teman bisa siapkan hiasannya di dalam sini. Dikeluarin. Kita sudah bikin hiasan ya Lola ya? Ini ada tulisan. Nanti kertas lipatnya bisa digunting, dipotong-potong. Ya, bisa jadi hati atau apa ya, atau dibikin yang lainnya yang teman-teman suka ya Lola. Bisa teman-teman membuat tulisan seperti contoh yang figura pertama tadi, mana Lola? Ya, dimajuin. Nah, seperti ini. Jadi bikin tulisan bisa ditempel juga, atau kalau nggak mau bikin tulisan bisa iya dihias yang lain. Fotonya ya, fotonya cari foto yang paling bagus. Boleh bersama orang tua. Boleh sendirian, boleh sama teman, boleh Sama kakak boleh, sama saudara boleh. sama orang yang disayangi. Nah, seperti ini teman-teman semua udah jadi. Sekarang kita menghias sama-sama ya.
Oke. Nah, pagi ini nggak bisa. Pagi ini kita mau menghiasnya yang satu dengan tulisan Happy Valentine. Ini Valentine. Teman-teman di rumah boleh menghias dengan kreasi masing-masing ya. Iya. Nggak harus sama. Nanti menulis lainnya ini dipotong ya. Sudah jadi yang atas seperti ini ya. Itu nanti boleh Ingat ya, kalian bisa menulis sendiri atau mencari tulisan kalau ada. Lalu kita hias sama-sama dengan kertas lipat dan kita tempel foto. Oke, kayaknya udah rame Lala. Dadah, ye, selesai. Ini dia figura kita dengan nuansa Valentine. Happy Valentine's Day. Dan jangan lupa ya, harus difoto lalu dikirim di grup orang tua. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat berkreasi. Sampai jumpa. Dadah. Oke. Tito. Wes. Wes, kita foto sih, Dek. Kamu mau nambahin lagi nggak? Tempel lagi. Ini masih kosong.